Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Stefanus Budi Waluyo MSI dan Ibu Ratna Nur Mustika Sanusi Esmat MSI selaku dosen mata kuliah persamaan diferensial biasa. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada pegas. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok 11, yaitu yang pertama ada Indika Hanafiatul Aisyah dengan NIM 4101421022, Lintang Rizky Septiani dengan NIM 4101421031, Mentari Sekarwati dengan NIM 4101421033, dan Teresa Yolanda Angelina Hutagalung dengan NIM 4101421043. Nah, di sini kami akan membahas mengenai sistem gerak bebas tak teredam. Pada gambar tersebut, diketahui sebuah pegas digantung secara vertikal dan dibebani suatu objek yang bermasa M, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, pegas tersebut ditarik sejauh Y aksen di bawah titik kesetimbangannya atau garis kesetimbangan. Lalu, pegas tersebut akan dilepas dengan kecepatan awal V0. Jika gesekan udara diabaikan, menurut hukum Hooke, gaya F yang cenderung mengembalikan titik ujung pegas ke titik kesetimbangannya akan sebanding dengan simpangannya, atau F sama dengan min KY, dengan K adalah konstanta pegas dan Y adalah simpangan pegas. Selanjutnya, menurut hukum Newton 2, gaya sama dengan M dikali A, dengan M adalah massa objek dan A percepatan titik. Atau bisa juga gaya sama dengan W per G dikali A, dengan W adalah berat objek, G gaya gravitasi, dan A percepatan titik. Selanjutnya, berdasarkan hukum Hooke dan hukum Newton 2 dapat diperoleh F sama dengan negatif K kali Y, ekuivalen dengan M kali A sama dengan negatif K kali Y, ekuivalen dengan M d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan negatif K kali Y, ekuivalen dengan d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan negatif K per M kali Y, ekuivalen dengan d kuadrat Y per dt kuadrat plus K per M kali Y sama dengan 0. Ekuivalen dengan D kuadrat Y per DT kuadrat plus K per M dimisalkan dengan B kuadrat dikali Y sama dengan 0. Persamaan tersebut membentuk persamaan diferensial biasa linear order 2. Sehingga solusi umumnya akan berbentuk Y sama dengan C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Solusi khususnya Y sama dengan YT, di mana Y0 sama dengan Y0, dan Y aksen 0 sama dengan V0. Selanjutnya ada soal yaitu sebuah bola berisi 128 lb digantungkan pada sebuah pegas sehingga mengakibatkan pegas meregang 2 feet dari panjang aslinya. Bola tersebut mulai digerakkan tanpa kecepatan awal dengan memindahkan 6 inci ke atas posisi kesetimbangannya. Jika tidak ada hambatan udara, tentukan A. Ekspresi matematis untuk posisi bola pada setiap waktu T. B. Posisi bola pada T sama dengan P per 12 detik. Untuk penyelesaiannya, diketahui bola berisi 128 lb, kemudian pegas meregang 2 feet, bola digerakkan tanpa kecepatan awal dengan memindahkan 6 inci ke atas posisi kesetimbangannya. Ditanya, jika tidak ada hambatan udara, tentukan A. Ekspresi matematis untuk posisi bola pada setiap waktu T. B. Posisi bola pada T sama dengan P per 12 detik. Yang pertama akan dijawab mengenai ekspresi matematis untuk posisi bola pada setiap waktu T. Di dalam soal, G sama dengan 32 feet per detik kuadrat. Dan pada soal diketahui bahwa bola berisi 128 lb. Sehingga masanya adalah M sama dengan 128 per 32 sama dengan 4 slug. Kemudian dicari nilai K dengan rumus F sama dengan negatif K kali Y. Ekuivalen dengan negatif 128 sama dengan negatif K dikali 2.
sehingga K sama dengan 64 LP per feet. Maka persamaannya menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Ekuivalen dengan Y double aksen plus 64 per 4 Y sama dengan 0. Ekuivalen dengan Y double aksen plus 16 Y sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan karakteristiknya yaitu lambda sama dengan plus minus 4I. Sehingga solusinya adalah XT sama dengan C1 cos lambda T plus C2 sin lambda T. XT sama dengan C1 cos 4T plus C2 sin 4T. Pada T sama dengan 0, posisi dari bola adalah X0 sama dengan negatif setengah feet. Tanda minus diperlukan karena bola pada saat awalnya dipindahkan ke atas posisi kesetimbangan yang ke arah negatif. Maka XT sama dengan C1 cos 4T plus C2 sin 4T menghasilkan min setengah sama dengan C1 cos 0 plus C2 sin 0. Menghasilkan min setengah sama dengan C1. Sehingga persamaannya menjadi min setengah cos 4T plus C2 sin 4T. Kecepatan awal diberikan sebagai V0 sama dengan 0 feet per dt aksen. Maka dengan mendiferensialkan persamaan tersebut diperoleh Vt sama dengan X aksen T sama dengan 2 sin 4T plus 4C2 cos 4T. Dimasukkan T sama dengan 0 menjadi 0 sama dengan 2 sin 0 plus 4C2 cos 0 menjadi 0 sama dengan 4C2. Maka C2 sama dengan 0. Maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi XT sama dengan min setengah cos 4T. B. Posisi bola pada T sama dengan Pi per 12 detik. Maka, dari ekspresi matematis tersebut, XT sama dengan negatif 1 per 2 cos 4T, X Pi per 12 sama dengan negatif 1 per 2 cos 4 Pi per 12 diperoleh negatif 1 per 4 feet. Jadi, posisi bola pada T sama dengan Pi per 12 detik adalah negatif 1 per 4 feet. Setelah menggunakan cara manual untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 2, selanjutnya penyelesaian persamaan diferensial order 2 dengan menggunakan software MATLAB. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui, kemudian untuk penyelesaiannya menggunakan rumus yang ada pada layar, sehingga diperoleh hasil negatif 0,25 feet. Kemudian adapun tampilan grafiknya seperti yang ada pada layar. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan manual, diperoleh ekspresi matematis untuk posisi bola pada setiap waktu T adalah XT sama dengan negatif 1 per 2 cos 4T. Dan berdasarkan perhitungan manual serta perhitungan dengan MATLAB, pada persoalan posisi bola pada saat T sama dengan Pi per 12 diperoleh hasil akhir yang sama, yaitu negatif 1 per 4 feet atau negatif 0,25 feet. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang diperoleh sudah benar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.